Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai bab 2, kerajinan bahan tekstil. Kerajinan bahan tekstil itu ada hubungannya dengan kerajinan bahan serat, jadi saling berhubungan. Kita harus tahu dulu apa itu tekstil, apa itu kerajinan tekstil. Yang pertama, tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang, lalu dirajut atau ditenun menjadi kain sehingga bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan tekstil lainnya. Misalnya, contoh seperti dulu yaitu ada namanya kapuk. Kapuk itu kalau misalnya kita diluntung-luntung bisa dijadikan suatu benang, ya kan? Benang itu diputar sampai menjadi benang panjang. Setelah benang panjang terkumpul, lalu kan diberi warna, ya kan? Lalu dijadikan satu, itu bisa disebut dengan bahan. Bahan itu yang disebut dengan tekstil. Kerajinan tekstil adalah produk yang memanfaatkan bahan baku tekstil yang disediakan dan dikerjakan secara manual, dihasilkan melalui keterampilan tangan dengan alat bantu sederhana dalam jumlah yang terbatas. Jadi, kain tersebut bisa dijadikan berbagai macam produk, contohnya misalnya baju atau tas gitu kan, atau misalnya sepatu ya, atau jaket dan yang lain-lain. Tujuan dari produk kerajinan tekstil, suatu produk pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Pertama adalah bertujuan sebagai penghias. Sebagai penghias itu adalah kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Jadi contohnya seperti pajangan dinding, misalnya ada gambar bendera Amerika atau misalnya hiasan dari Jepang. Nah, itu sebagai fungsi penghias. Berikutnya adalah fungsi benda pakai. Fungsi benda pakai itu kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah busana, tas, dan aksesoris. Yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual. Fungsi kelengkapan ritual itu berkaitan dengan simbol-simbol tertentu, benda magis yang berkaitan dengan kepercayaan atau spiritual. Contohnya adalah kain ulos. Kain ulos itu bisa dikenakan dalam berbagai macam acara. Yang pertama adalah acara pernikahan, acara pemakaman, dan acara pesta adat. Yang keempat adalah fungsi simbolik. Fungsi simbolik itu adalah kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan dinding, hiasan juga berfungsi sebagai melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya adalah tenun, batik, yang lain-lain. Contohnya misalnya kalau kain batik itu ada yang dari kayak ondel-ondel gitu kan, mewarnai batik berkaitan dengan kebudayaan. Ada yang berbentuk seperti wayang, berarti masuk dengan kebudayaan Jawa gitu. Setelah kita mempelajari tujuan, berikutnya adalah teknik pembuatan kerajinan tekstil. Teknik pembuatan kerajinan tekstil dibagi menjadi dua, struktural dan dekoratif. Struktural itu kita bisa lihat di halaman 50, adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijadikan sesuai teknik pembuatannya. Misalnya adalah teknik rajut. Jadi dibuat dari awal sampai akhir itu dirajut menggunakan secara struktur gitu. Tapi kalau misalnya dekoratif itu adalah sentuhan atau perilaku yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Jadi kalau misalnya kalau tadi rajut itu dari awal sampai akhir, kalau dekoratif itu misalnya tas yang sudah
tas yang sudah jadi dari kain kan biasanya polos. Nah, biasanya ada sentuhan-sentuhan dekoratifnya. Contohnya misalnya ditambahkanlah gambar-gambar kartun-kartun lalu dijahit, atau misalnya jadi tambahin bordir biar lebih menarik. Nah, itu adalah dekoratif. Nah, ada karakter dari struktural dan dekoratif. Kalau struktural itu dia lebih klasik, lebih unik, lebih rumit dan lebih detail. Sedangkan dekoratif itu dia itu karakternya adalah menghias permukaan benda gitu. Kalau misalkan kayaknya lebih lebih lucu, lebih beda, berarti dia termasuk karakter dari struktural teknik gitu. Kalau misalkan kayaknya bedanya cuma sedikit-sedikit doang, berarti dia adalah menghiasi atau dekoratif. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam pokok bahasannya, yaitu teknik kerajinan tekstil. Teknik kerajinan tekstil itu dibagi menjadi 4. Ada trapesti, itu adalah tenun, kedua batik, ketiga sulam, dan keempat jahit aplikasi. Nah, pada trapesti dia itu dikenal pada 500 sebelum Masehi di daerah Mesopotamia di negara Mesir. Apa sih itu trapesti? Trapesti itu adalah suatu karya pertenunan dari benang berwarna dan tidak berwarna yang bisa difungsikan untuk bahan penutup lantai, pembungkus mebel, dan untuk bahan penutup dinding atau hiasan dinding. Contohnya seperti yang ada di belakang layar kalian, itu gambarnya seperti itu ya. Berikutnya adalah batik. Batik dibagi menjadi 2 kategori, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Batik pedalaman itu mengkategorikan batik yang berkembang di masa lalu. Jadi batik-batik masa lalu itu kayak gambarnya kayak abstrak gitu, yang nggak jelas itu biasanya pedalaman gitu kan. Nah, kalau pesisir itu batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton. Contohnya misalnya kayak gambar-gambar awan gitu kan, atau gambar-gambar kayak ondel-ondel gitu. Pokoknya lebih jelas gitu dibanding dengan yang pedalaman. Kalau pedalaman tuh lebih abstrak, lebih kayaknya cuman sedikit-sedikit gitu. Nah, ada beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan batik, tapi yang paling harus kita simak adalah ada canting. Itu yang paling pokok. Canting itu ada dibagi menjadi 2. Ada canting tulis, ada canting cap. Ya, canting tulis itu seperti gambar yang di sebelah kalian ini. Ukurannya kayak pipa, seperti pipa, itu adalah canting tulis. Sedangkan canting cap itu yang sedang dicap dengan pengrajinnya. Nah, berikutnya adalah sulam. Sulam dibedakan menjadi 4. Sulam kepala peniti, sulam bayang, sulam renda bangku, dan sulam pita. Sulam kepala peniti adalah sulam dengan tekstur menyerupai kepala jarum pentul yang berukuran kecil. Ya, dia itu seperti jarum pentul. Sulam bayang adalah jenis sulam dengan teknik penempatan kain yang bertindih dengan kain berwarna diletakkan pada bagian bawah kain dasar, sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas dasar kainnya. Jadi sulam bayang itu lebih membayangi gitu, sulamannya. Berikutnya adalah sulam renda bangku. Sulam renda bangku itu jenis sulaman yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau tamplak gitu. Jadi kalau ada renda-renda di baju-baju kalian itu berarti termasuk sulam renda bangku. Berikutnya adalah sulam pita. Sulam pita ini